Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini, di bagian ini Mas Rian akan mendapatkan suatu masalah. Kira-kira masalah apa ya? Untuk selengkapnya, kita saksikan aja video ini. Tapi sebelum itu, biasa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Hai cowok penakut, masih samakah kamu seperti dulu? Sapaannya meledekku di awal perjumpaan, sekaligus sebagai awal pembuka obrolan. Sinta, ini beneran kamu kan? Akhirnya kamu mau bertemu lagi. Kamu kemana aja sih? Aku gak kemana-mana kok. Aku selalu ada di sekitarmu, walau kamu gak merasakan kehadiranku. Gimana? Sudah bisa nyaman kan dengan Via? Pandangannya seperti melirikku dan meledek. Ih, apaan sih kamu tak? Tiba-tiba malah nanyain Via. Ya gak apa-apa dong, kamu kan emang cocok sama dia. Kebanyakan orang tak malah bilang aku gak cocok sama dia, hanya karena aku suka egois tentang pendirianku, dan itu membuat sering Via tersakiti karena keputusanku. Biarlah Yan, orang mau ngomong apa, tapi pada kenyataannya gimana coba? Via tetap lengket kan sama kamu. Dia gak pernah kepikiran untuk meninggalkanmu. Malah dia sepertinya merasa beruntung dapet cowok kayak kamu, yang punya pendirian kokoh, gak gampang kalah sama cewek selama pendirianmu itu buat kebaikan. Andai aja aku. Apa tak? Kok gak diterusin? Iya, kenapa kita malah bahas Via? Udah, biarin dulu aja Via. Kita nikmati aja suasana di sini berdua. Gak apa-apa Koyan. Iya deh. Yuk kesana, kita duduk sambil nikmatin pemandangan ini. Sinta mengajakku untuk duduk di sebuah kursi taman yang menghadap ke arah perbukitan yang indah itu. Tak, ucapku memanggil Sinta. Iya Yan, kenapa? Sambil memandangi bukit indah itu, Sinta menjawab, kenapa kamu baru datang menemuiku lagi sekarang? Kenapa kamu tidak pernah datang menengokku di mimpi, walau nggak tiap hari? Sinta hanya tersenyum, namun kali ini dia kembali tertunduk. Kenapa tak? Kok malah diem? Kamu ingin kita bisa ketemu lagi tanpa ada batas kan? Seperti dulu itu? Iya tak? Jawabku singkat. Nah, karena itulah aku sengaja menjauh darimu dulu, sampai kamu punya pendamping masa depanmu. Jawab Sinta tersenyum sambil menahan tangis terlihat dari matanya. Iya tak? Terus, apa ini sudah saatnya? Belum Yan. Aku kesini hanya ingin memberi pesan padamu saja. Tapi tenang saja, beberapa bulan lagi kita akan segera bertemu tanpa ada batasan lagi, ucap Sinta dengan senyuman. Yang bener tak? Kapan itu? Aku beneran pengen kita seperti dulu lagi. Terus pesan apa yang kamu mau sampaikan? Kalau sudah waktunya aku akan muncul seperti biasanya Yan, tenang saja. Oh, soal itu kamu harus bisa menjaga perkataanmu ya mulai sekarang. Perkataanmu jika salah mengucapkan akan berakibat fatal pada seseorang. Hah? Aku malah gak ngerti. Apa maksudmu tak? Sudah, pokoknya kamu jaga perkataanmu ya. Jangan mengucap kata-kata yang gak perlu. Apalagi kalau kamu lagi marah. Jaga emosimu juga. Ya deh ya. Udah ngomongnya jangan terlalu serius-serius kayak gitu. Aku kangen sama kamu tak. Jalan-jalan ke sekeliling yuk. Alah, maunya kamu tuh. Ya udah ayo, tapi gandeannya. Mulai Sinta bertingkah seperti anak kecil, dan hal itu yang membuatku suka. Kita pun berdua menikmati suasana di dalam mimpi itu dengan bercanda dan saling menggoda. Tak jarang Sinta ngambek karena candaanku yang mungkin menurutnya berlebihan, sehingga tak jarang juga dia selalu manyun saat hal itu terjadi. Dia tidak suka disamakan dengan Via. Entah karena apa aku tak tahu. Tingkah Sinta yang seperti anak kecil selalu membuatku nyaman. Entah karena apa. Aku berharap momen ini akan terus berlangsung dan tak akan pernah berhenti. Sosok yang sudah lama meninggalkanku sekarang kembali menampakkan wujudnya, dan masih sama seperti saat dia pergi dariku.
Sifat dan ekspresi muka yang selalu aku bayangkan selama dia pergi, kini bisa aku lihat lagi. Walau hanya dalam mimpi, tapi aku mulai senang dengan kabar yang diberikan Sinta. Soalnya, dalam beberapa bulan ke depan, kita bisa berkumpul seperti dulu lagi. Beberapa bulan? Hah? Aku belum menyadari kata-kata ini. Yang sebenarnya kata-kata yang masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Ya karena beberapa bulan bisa saja bulan depan, 3 bulan, 9 bulan, 16 bulan, atau bahkan lebih dari itu, yang berarti masih beberapa tahun lagi aku bisa bertemu dengan dia secara utuh, tanpa ada batas harus lewat mimpi. Cukup lama kita saling kangen-kangenan, hingga akhirnya kita harus kembali berpisah karena memang waktu yang diberikan sangat terbatas. Seperti biasa, Sinta meniupkan udara ke arahku hingga aku harus memejamkan mata. Dan saat terbuka mataku, aku sudah kembali ke kamarku seperti biasa, dalam keadaan bangun dari posisi tidur. Singkat cerita, beberapa bulan berikutnya, selama ini juga Via selalu datang ke kosku. Dan saat itu bapak kos kebetulan sedang sakit. Beliau terjangkit penyakit gula, di mana sekarang penyakit itu mulai menggerogoti sebagian kakinya dan mengharuskan ditindak pengangkatan jari kaki karena sudah mulai membusuk. Pada hari Minggu seperti biasa, Via selalu datang ke kosanku untuk sekedar bermain ke kosku dan menemaniku di kos. Tak hanya itu, seperti yang sudah aku jelaskan, Via juga selalu membantuku beres-beres kamar dan pakaian, seperti selayaknya istri. Hingga sampai saat aku tinggal mandi dan kemudian aku kembali ke kamar, aku melihat Via terduduk murung seperti menahan tangis sepertinya. Karena melihat ekspresi Via yang tiba-tiba berubah padahal tadinya biasa-biasa saja. Aku berjalan mendekatinya dan bertanya, "Vi, kenapa? Kok jadi manyun gitu?" Tanyaku keheranan. Iya gak apa-apa kok." Via berusaha menyembunyikan sesuatu. "Gak usah bohong lah. Aku udah hafal sama kamu kalau kamu bohong. Udah buruan jujur sama aku." "Serius gak apa-apa kok." Via masih berusaha menutupi sesuatu, tapi kali ini nadanya sedikit bergetar. "Ya udah, kalau kamu gak mau cerita, aku gak maksa kok. Tapi jangan paksa aku buat ngomong kalau lagi marah. Soalnya aku tahu kamu bohong." Iya, aku ceritain. Tapi kamu jangan marah. Ya udah buruan cerita. Kenapa kok kamu tiba-tiba gitu?" "Jadi, waktu kamu mandi itu, aku kan beres nyuci baju. Terus tiba-tiba Bu Kos datang dan nyamperin aku. Terus Via menjelaskan dengan jelas cerita yang terjadi saat aku tinggal mandi tadi." "Ya bener aja dia ngomong gitu. Kenapa nggak langsung ngomong ke aku? Kan di sini aku yang ngekos bukan kamu." Aku mulai emosi dengan penjelasan Via barusan. "Udah lah ya, nggak apa-apa. Tadi katanya bapak kos juga gitu." Kedengaran bicara dari bawah. "Oh, ternyata dia juga begitu. Dasar, udah itu juga. Masih aja ngerecokin orang. Lagian kan ini siang hari dan perjanjian dulu gak boleh bawa temen cewek ke kos kalau udah lebih dari jam 7 malam. Tetep gak terima Kopi. Besok aku samperin tuh orang." "Yan, jaga ucapanmu dong, jangan asal gitu." Karena terburu emosi, aku sampai lupa dengan apa yang dipesankan oleh Sinta malam kemarin. Aku mengucapkan kata yang memang tidak sepatutnya aku katakan saat itu. Ditambah aku dalam keadaan emosi. Kalau di tempat kampungku namanya nyepatani. Nyepatani tuh, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang sama bahasanya? Oke, kita lanjut. Beberapa hari berselang setelah mendengar cerita dari Via tadi, malam hari terasa begitu sangat dingin. Angin pun sepertinya berawan mendung. Tak terlihat bulan yang biasanya menemani di saat malam. Tak biasanya juga angin berembus dengan cepat. Padahal siang harinya tak ada tanda-tanda akan adanya hujan. Angin yang berhembus dengan cepat itu membuat pohon bambu yang berada di depan kos mengeluarkan suara daun yang saling bergesekan akibat angin yang berhembus kencang itu. Aku putuskan untuk tidur lebih awal sekitar pukul 8 malam. Aku merasa mata ini sangat mengantuk. Suasana kos juga terasa sangat sepi, padahal semua penghuni kos berada di kamar masing-masing. Tapi seperti tak ada orang. Suara meriah dari setiap kamar malam ini tidak terdengar. Aku
tertidur cukup cepat hingga akhirnya aku mendengar suara pintu yang terbuka, kemudian tertutup dengan keras. Brak! Saat aku mendengar suara itu, aku terbangun dari tidurku dan saat aku lihat jam, ternyata jam masih menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku berpikir aneh setelah mendengar dan hanya mencoba untuk tidur lagi. Namun sayang, aku sama sekali gak bisa meneruskan tidurku. Entah kenapa, aku merasakan resah di diri. Entah karena apa. Detik berganti menit hingga akhirnya jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Aku mendengar ada suara pintu bawah terbuka. Dan selang beberapa saat, ada suara tangis cewek mulai masuk dari luar kos menuju ke dalam kos. Pikirku, siapa malam-malam gini nangis? Ini kan kos cowok, mana ada cewek di sini? Aku berusaha menghiraukan suara tangisan itu dan berusaha untuk tidur. Tapi saat aku kembali tidur, aku mendengar suara langkah kaki menaiki tangga menuju ke lantai 2 di mana kamarku berada, dan langkah kaki itu sepertinya berhenti di depan kamarku, yang kemudian dilanjutkan dengan suara ketukan pintu kamarku. Aku yang sedang berusaha tidur namun gagal. Mendengar suara ketukan itu, aku refleks membuka pintu kamarku. Dan saat aku buka pintu kamarku, ternyata di balik pintuku sudah ada Bimo yang berencana mengetuk kamarku. Kebetulan Bimo baru saja pulang dari warnet selesai tanding Dota 2. Terlihat wajah Bimo tegang saat kulihat di depan pintu kamarku. "Weh Bim, dari mana kamu? Jam segini baru pulang." "Biasa Yan, habis turnamen. Bantuin yuk di bawah." "Lah, main terus ya kamu? Tengah malam gini emang ada apa sih di bawah?" "Lah emang kamu belum tahu Yan? Itu Pak Kos meninggal. Udah ayo buruan, bantuin bawah." Aku tak bangunin yang lain dulu. Seketika mendengar keterangan dari Bimo, rasa di dalam hatiku bercampur aduk. Perasaan dimana aku yang masih emosi itu karena perlakuan mereka ke Pia, ditambah kaget karena mendengar Pak Kos tiba-tiba meninggal, dan merasa bersalah karena aku berpikiran Pak Kos meninggal karena ucapanku tempo hari. Tapi aku juga tidak bisa memastikan itu emang karena ucapanku atau bukan. Tapi karena aku teringat kata-kata dari Sinta soal berhati-hati dengan ucapanku, karena itu aku jadi terus kepikiran dengan perkataanku tempo hari. Setelah itu, aku buru-buru turun untuk membantu menyiapkan kedatangan jenazah Bapak Kos. Sampai di bawah ternyata sudah banyak warga yang berkumpul memindahkan barang-barang rumah. Aku masih dengan keadaan yang masih belum percaya dengan kepergian Bapak Kos. Terus ikut nimbrung bareng warga menyiapkan kedatangan jenazah. Kulihat anak-anak dari Bapak Kos di depan rumah tertunduk sambil menangis, dan ada beberapa warga yang berusaha menenangkan mereka. Aku hanya bisa terdiam sambil terus membantu warga yang lain memindahkan barang-barang rumah. Perasaanku masih terus bercampur aduk. Tidak bisa aku jelaskan seperti apa perasaanku saat itu. Tak berselang lama setelah semua siap, terdengar suara sirine mobil jenazah datang mendekat. Anak-anak dari Bapak Kos yang semula sudah tenang kembali menangis dengan keras melihat kedatangan mobil jenazah. Perasaan mulai bercampur aduk. Saat mobil jenazah sudah berhenti di depan rumah, aku buru-buru mendekat ke arah mobil jenazah. Kulihat ibu kos turun dari mobil dengan tangis dan bergegas memeluk anak-anaknya. Seorang petugas dari mobil jenazah itu turun dari mobil dan menuju ke bagian belakang mobil. Aku dan beberapa warga datang mendekat ke bagian belakang mobil untuk menerima jenazah yang akan diturunkan dari dalam mobil. Rasa penyesalan terus berkecamuk dalam hatiku. Aku dan beberapa warga mulai menerima jenazah yang mulai diturunkan dari mobil itu. Setelah diturunkan jenazah Bapak Kos, kita bawa ke ruang tamu, di mana di sana sudah kami sediakan meja dengan bantal dan kain jarit sebagai alasnya yang akan digunakan untuk meletakkan jenazah Bapak Kos malam ini. Iya, jenazah tidak langsung dikebumikan malam itu karena sudah terlalu larut. Jenazah akan dikebumikan besok pagi. Singkat cerita, setelah itu kami menyudahi acara malam itu dan kami beristirahat setelah semua selesai. Namun, ada beberapa bapak-bapak yang tetap berada di sana sambil menunggui dan menjaga rumah. Akhirnya, pagi pun datang, menggantikan malam. Kita melanjutkan kegiatan semalam, yaitu mengurus jenazah Bapak Kos yang belum dikebumikan. Jam menunjukkan pukul 9.
Prosesi upacara dari kampung pun untuk penghormatan terakhir pun dilaksanakan. Tokoh agama di kampung memimpin acara itu dan membacakan doa untuk kepergian Bapak Kos. Setelah doa yang dibacakan oleh tokoh agama di kampung ini, kemudian baru jenazah Bapak Kos mulai diantar menuju ke pemakaman. Dan setelah sampai di pemakaman, aku tidak ikut mengantar jenazah beliau sampai ke liang lahat. Aku berhenti di luar area pemakaman. Aku tidak sanggup melihat jenazah Bapak Kos untuk dimasukkan ke liang lahat. Itu semua karena aku merasa masih sangat menyesal dengan apa yang sudah aku katakan waktu itu. Yan, ayo masuk sana. Kita lihat pemakamannya. Erza mengajakku untuk masuk ke area pemakaman. Iya Erza. Oh iya, Erza adalah teman kosku juga. Dia masih satu saudara sama Bimo. Oh Yan, ayo masuk. Masa cuma ngantar sampai sini aja? Tambah Bimo mengajakku. Enggak, aku sini aja. Aku nggak tega kalau lihat orang dikubur. Ucapku berbohong. Alah, cemen banget kamu Yan. Yuk, ya udah yuk, aku tak masuk dulu ke sana. Erza berkata sambil berlalu menuju ke dalam pemakaman. Emangnya kenapa Yan? Kok nggak mau masuk ke sana? Kan cuma lihat aja. Tanya Bimo memastikanku. Gak apa-apa Bim, beneran. Ya udah kalau gitu kita balik aja yuk ke kos. Aku capek semalam, tidurnya belum nyenyak. Aku mau tidur lagi nih. Alah kamu Bim, makanya main di warnet jangan kemalaman. Ya maklum ya, tadi malam ada turnamen soalnya. Udah ayo balik aja daripada cuma di sini. Ya udah ayo. Setelah itu aku ikut ajakan Bimo untuk kembali ke kos. Benar apa yang dikatakan Bimo. Aku juga merasa capek karena tidurku yang tidak karuan semalam. Aku dan Bimo akhirnya sampai di kamar masing-masing. Aku tetap memikirkan perkataanku. Aku memikirkan sambil tiduran di kasur dan menghadap ke langit-langit. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku merasa kantuk di mataku. Hingga sedikit demi sedikit, pandanganku kembali terlihat samar. Aku melihat ada wanita berbaju putih datang dan berdiri di sampingku. Hanya saja, aku sudah tidak bisa melihat siapa dia, karena pandanganku sudah kabur dan tak lama setelah itu, aku terlelap. Angin berhembus dengan santainya membuat perasaan ini menjadi nyaman. Suara desir ombak yang bertabrakan dengan pasir pantai membuat perasaanku sangat tenang. Langit biru cerah ditambah kicauan burung dengan riangnya seperti sedang bernyanyi. Aku melihat ke sekitar. Aku baru tersadar. Ini aku berada di mana sih? Kok aku bisa di sini? Kayaknya aku belum pernah ke sini. Tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menepuk pundakku. Herian, sudah, nggak usah dipikirkan. Apa yang sudah terjadi biarkan saja terjadi. Suara yang sudah aku kenal kembali terdengar. Aku kemudian membalik badanku dan kulihat sosok Sinta dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Kali ini dia menggunakan kaos putih dengan rok yang berwarna putih juga. Sinta, ini beneran kamu? Memang kamu pikir aku siapa? Dasar, masa udah sering ditemenin mas hingga hafal aku siapa? Wajah Sinta seketika manyun mungkin karena jawabanku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Iya maaf, jangan manyun gitulah. Jadi gemes aku ini. Aku berkata sambil memegang bibir Sinta yang manyun itu. Ih, apaan sih Yan? Lepas jorok banget sih kamu. Makanya jangan manyun lah. Tak, aku lagi punya perasaan yang enak nih, Bapak Kos. Belum aku selesai bercerita, Sinta sudah memotong pembicaraanku. Udah tahu? Dengan jawaban singkatnya dia menjawab dengan cemberut. Ish, belum juga selesai ceritanya, udah bilang gitu. Kalau gitu aku harus gimana dong tak? Ya. Lagian aku udah ngingetin kamu sih dari jauh-jauh hari. Aku gak sengaja tak. Aku emosi waktu itu. Aku terduduk sambil kebingungan harus bagaimana. Udah Yan, ya udah terjadi ya udah. Itu mungkin udah jalannya. Kali ini ekspresi Sinta berubah seperti biasa dan malah mencoba untuk menghiburku. Tapi tak, aku jadi merasa bersalah. Udah gak apa-apa. Tugas kamu sebagai yang masih hidup tinggal mendoakan dia saja. Tenang saja, itu tidak mulus karena kesalahanmu kok. Tapi tak, udah, sini dekat sama aku, gak usah bingung. Sinta mendekat padaku dan memelukku dari samping berusaha menghiburku.
Sinta terus menenangkanku. Mungkin kali ini Sinta emang sengaja untuk datang menghiburku. Dan benar kata dia, kalau dia memang selalu mengawasiku, walau aku tidak bisa melihatnya. Setelah itu seperti biasa, setelah aku merasa gak tenang, Sinta kemudian meniupkan angin ke wajahku. Dan seketika aku terbangun dari tidurku. Ternyata aku tadi tertidur dan itu pasti ulah dari Sinta. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Karena suasana kamar yang sangat panas seperti biasanya membuatku berkeringat dan membuat badanku basah penuh dengan keringat. Kemudian aku berniat untuk mandi karena aku sudah risih dengan keringatku. Aku ambil handuk dan bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan badanku dari keringat. Saat aku sudah berada di kamar mandi dan mulai mengguyurkan air dingin dari bak ke badanku. Iya, air dingin. Aku sudah terbiasa dengan air dingin dan tidak memerlukan Sinta saat aku mandi. Saat aku sudah mengguyurkan air itu ke badanku, tiba-tiba dari lantai bawah, aku mendengar suara, "Yan, Mas Rian, bantu Bapak sebentar Yan, ambilin burung yang di atas itu." Terdengar suara bapak kos dari lantai bawah memanggilku dan meminta bantuanku seperti biasanya. Ya, aku sering membantu bapak kos untuk mengambil burung dalam kandang yang digantung di lantai atas dan memberi burung-burung itu makanan di pagi dan sore hari saat aku sedang senggang. Karena belum merasa aneh dengan suara itu, aku pun menjawab suara itu. "Iya Pak, sebentar. Rian selesaiin mandi dulu, masih tanggung nih." Aku melanjutkan mandiku kembali dan mempercepat prosesnya. Karena pikirku suara bapak kos tadi tidak aneh sama sekali. Ya memang karena sudah jadi kebiasaan, jadi aku tampil pusing. Setelah selesai mandi, aku keringkan badan dengan handuk dan segera keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamar untuk berganti pakaian. Seperti biasa, aku selalu melewati depan kamar Bimo saat akan ke kamar. Aku lihat Bimo sedang duduk di depan komputernya. Ya, apalagi yang dilakukan kalau bukan main game kesukaan dia, sampai-sampai lupa makan, lupa ke kamar mandi dan lupa segalanya. Karena aku pikir kalau aku ganti baju dulu akan membuat Pak Kos menunggu lebih lama lagi, maka aku meminta Bimo untuk menggantikanku sebentar. "Oi Bim." Aku memanggil Bimo sambil iseng menggodanya. Apa sih Yan?" Pandangan Bimo masih tertuju pada layar komputernya. Sweet. "Bim, boleh bantuin gak?" Sambil keadaan mengenakan handuk yang sengaja aku pakai untuk menutupi dari dada hingga paha seperti layaknya cewek, aku bersender di pintu Bimo. "Bantu apa sih Yan? Bentar lagi asik nih." Bimo masih menghadap layar komputer. Ngadep sini dong. Aku minta tolong ambilin burung Pak Kos. Yang itu dong, terus bawa turun ke bawah. Tadi Pak Kos minta pas aku lagi mandi." Masih dalam keadaan bersender dan dengan posisi seperti cewek yang sedang menggoda. "Bajigur, rupamu Yan, jijik aku. Yang bener aja posisinya. Gila nih tahu nggak?" Bimo seperti kaget dan jijik melihat poseku yang sengaja aku buat untuk mengerjainya. Yo, gak Bim, bercanda. Salahmu dari tadi nggak ngeliat sini pas aku bilang, malah asik main aja. Ekspresiku puas melihat ekspresi Bimo. Asem Yan, mata aku udah ternodai dengan pemandangan yang sangat busuk. Bimo berdiam diri sejenak, mungkin sedang mengatur otaknya supaya melupakan kejadian barusan. Weh, mau ngapain lagi kamu? Malah nyopot handuk. Itu loh, weh. Terlihat Bimo panik. Lah katamu suruh ngilangin tampilan tadi, ya tak lepaskan handuknya. Tenang aja, aku pakai celana pendek ini loh. Gak usah mikir kotor. Aku yoga keperjakaanku direnggut sama kamu Bim. Yo wes syukur kalau gitu. Ya udah sana, masuk kamar dulu ganti baju sana. Nanti burung Pak Kos tak turunin. Taruh bawah kan kayak biasa. Pak Kos juga di bawah kan. Terlihat Bimo juga sepertinya tidak menyadari hal aneh tersebut. Ya udah. Aku kamar dulu. Langsung kerjain ya Bim. Takutnya Pak Kos nungguin lo. Iyo wes tenang aja. Ini juga langsung berangkat kok. Setelah puas mengerjai Bimo, aku pun kembali ke kamarku untuk berganti pakaian dan merapikan tempat tidurku, kemudian menyalakan komputerku. Dan saat aku sedang beres-beres kamar setelah berganti baju, aku mendengar suara ketukan di depan kamarku. Yan, buka Yan pintunya, aku mau ngomong. Terdengar suara Bimo dari luar kamar. Ya Bim bentar, tak pakai celana dulu. Apa nggak usah langsung tak buka aja? Bercandaku lagi pada Bimo.
Sebenarnya pakai dulu berbuka, buruan. Setelah itu, aku langsung membuka pintu kamarku dan benar saja, di depan sudah ada Bimo dengan ekspresi bingungnya. Kenapa Bim? Tampangmu kok gitu? Biasa aja kali. Kamu ngerjain aku lagi ya? Lah ngerjain apa lagi sih Bim? Itu katamu tadi Pak Kos nyuruh kamu nurunin burung yang di atas ini. Emang kamu lupa Yan? Lupa apa sih Bim? Kan burung Pak Kos emang di situ tadi. Aku menunjuk ke arah di mana sangkar burung yang tadinya berada. Iya, kalau itu aku juga tahu. Maksudku kamu emang lupa. Pak Kos kan udah nggak ada tadi malam Yan. Terus baru dimakamkan tadi pagi kan. Masa iya sih kamu lupa? Dik, seketika jantung terasa berhenti. Soalnya jelas-jelas tadi suara Bapak Kos yang memanggilku saat aku sedang mandi. Suara itu suara berat dan besar. Itu cuma dimiliki sama Bapak Kos di kosan ini. Gak mungkin aku salah mendengar. Wah iya Bim, tapi sumpah aku tadi dengar suara Bapak Kos waktu aku mandi dan nyuruh aku buat nurunin itu burung. Tapi Yan, pas aku turun pun aku malah ditanyain sama anak dan ibu kos, mau diapain itu burung, kok dibawa turun? Ya aku jawab sesuai yang kamu katakan tadi. Malah aku diomelin dan diingatkan lagi kalau Bapak Kos emang udah gak ada. Udah Bim, udah. Mungkin aku salah dengar tadi dan udah kebiasaan kan jam segini biasanya aku sama Pak Kos selalu ngasih makanan tuh burung. Ya udah, mending tuh burung taruh situ dulu. Aku ambilin makanan burungnya. Emang jam segini udah waktunya makan kan? Aku dan Bimo pun akhirnya mengurusi burung peliharaan itu. Dan di dalam hati masih penuh tanya. Aku dan Bimo, apakah yang aku dengar itu cuma imajinasi atau asli? Tapi Bimo pun tak melihat kalau aku salah dengar dengan ekspresiku yang serius saat menyuruh Bimo tadi. Bimo sudah hafal kapan aku serius dan kapan aku bercanda. Selesai memberi makan peliharaan Bapak Kos, kemudian aku dan Bimo kembali ke kamar masing-masing. Dalam otakku masih belum bisa lepas dengan kejadian tadi. Soalnya aku emang benar-benar mendengar suara Bapak Kos dengan jelas. Jam berganti menunjukkan pukul 8 malam, di mana seperti kebiasaan orang Jawa, setelah orang yang meninggal akan diadakan pengajian di rumahnya selama 3-7 hari, sesuai dengan adat yang ada. Untuk awal pengajian ini, aku tidak mengikuti pengajian itu. Bimo sudah mengajak untuk turun ke bawah berkumpul dengan warga dan sanak keluarga dari Bapak Kos untuk pengajian. Tapi entah kenapa, diriku serasa enggan untuk ikut turun ke bawah, dan aku tetap untuk berada di kamarku dengan alasan badanku sangat capek dan ingin tidur cepat. Bimo pun mengiyakan saja kemauanku dan segera turun ke bawah untuk mengikuti pengajian. Aku yang tadinya hanya beralasan capek, entah kenapa tubuhku terasa tiba-tiba sangat capek sesuai dengan yang aku katakan tadi. Aku berniat untuk tidur karena rasa capek yang aku rasakan ini. Hati-hati dengan mulutmu teman-teman. Oke lanjut. Aku matikan lampu kamarku sehingga keadaan kamarku sudah gelap, hanya terkena sinar sedikit dari luar yang berusaha menembus masuk melalui celah-celah ventilasi dan gorden yang emang sedikit tipis. Aku mencoba untuk segera tidur dengan mencoba memejamkan mata dan berharap aku segera terlelap. Namun, terasa sangat susah untuk tidur. Ada saja yang mengganggu pikiranku saat aku akan mulai terlelap dan membuatku batal tidur. Seperti mendengar suara langkah yang aku pikir mungkin itu keluarga yang memang sedang mempersiapkan hidangan untuk menjamu orang yang sedang pengajian. Maka aku cuek saja dengan suara langkah kaki itu. Tak berapa lama setelah itu, suara langkah kaki yang tadinya hanya aku dengar di lantai bawah, kemudian aku mendengar suara langkah kaki itu mulai bergerak naik ke tangga di depan kamarku. Tak lama setelah itu terdengar suara langkah kaki itu berhenti di depan kamarku. Aku membuka mataku yang tadinya sedang berusaha untuk tidur. Aku arahkan pandanganku ke jendela yang tertutup gorden, yang samar-samar masih bisa memantulkan objek yang berada di depan kamarku. Terlihat ada seseorang berbadan besar dan tinggi berada di depan kamarku. Tapi pikirku, siapa orang ini? Yang aku tahu hanya satu orang yang memiliki postur tubuh seperti itu. Baru aku memikirkan siapa yang berada di depan kamarku, kemudian terdengar suara ketukan sedikit kencang di pintu kamarku. Karena rasa capek yang aku rasakan, aku terus mengacukan saja suara ketukan itu dan tetap berusaha untuk tidur.
Pikirku setelah aku tidak bukakan pintu, orang ini akan pergi dan akan kembali besok. Tapi pikirku salah, dia malah memanggilku. "Yan, buka sebentar." Suara dari balik pintu itu memanggilku dan aku sangat mengenal suara ini. Rasa merinding mulai merasuk ke tubuhku, membuat seluruh bulu kuduk ini berdiri dengan tegapnya. Dengan keadaannya tidak karuan, aku tetap diam dan menutupi diriku dengan selimut. Karena lama tidak aku bukakan, suara itu kemudian diam. Tak ada lagi suara dari luar kamarku. Lega rasanya. Sepertinya dia sudah tidak ada di depan. Namun kembali salah pikiranku tentang dia sudah pergi dari sana. Setelah beberapa menit tidak aku bukakan, tiba-tiba aku mendengar seperti ada kunci yang dimasukkan ke lubang kunci kamarku. Dan terdengar suara pintu yang sudah aku kunci terdengar dibuka dengan kunci yang lain dari luar kamar. Setelah sepertinya pintu tidak terkunci, kemudian suara gagang pintu yang membuka pintu pun terdengar. Aku membalikan badanku dan melihat ke arah pintu kamarku. Ternyata benar, pintu kamarku yang awalnya sudah tertutup dan terkunci sekarang sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya aku sedikit demi sedikit bisa melihat siapa yang membuka pintu itu. Pintu kamar perlahan mulai terbuka dengan lebar. Dan betapa kagetnya, ternyata yang membuka pintu adalah... Kira-kira siapa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman. Tetap di Fakta Sejarah.